Bu mertua kuat dan tangguh, jos banget. Hai, selamat datang di channel Kip Kip Chan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Admin Hendro, salah satu host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Kalau kalian terhibur dengan kehadiran saluran ini, subscribe dulu dong. Dan tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran. Jika ada kesamaan nama dan tempat, itu mungkin hanya kebetulan saja. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Kip Kip Chan. Admin Hendro is in the house. Perkenalkan, namaku Dadang, umur 28 tahun, dan istriku bernama Lina. Dia adalah seorang wanita yang cantik, menarik, dan penuh kasih sayang. Namun kami belum dikaruniai momongan, karena usia pernikahan kami juga belum menginjak 2 tahun, tepatnya baru 1 tahun 3 bulan. Lina istriku itu mempunyai seorang ibu, yakni ibu mertuaku yang tinggal di sebuah desa. Namanya Mujiati, tapi orang-orang di desanya sering memanggilnya Bu Ati dan umurnya kini hampir 52 tahun. Istriku sendiri umurnya sekarang 25 tahun. Mertuaku memang dulu menikah di usia muda dan suaminya sudah tiada sejak lama, jadi hanya dialah yang membesarkan Lina dari kecil. Ibu mertuaku ini orangnya cukup cantik di usianya yang sudah setengah abad. Sekarang dia sibuk dengan perkebunan tehnya di desa di mana dia tinggal. Dia juga punya beberapa kontrakan di kota tempat aku dan istriku berdomisili. Namun sudah ada yang menanganinya, jadi ibu mertuaku tinggal terima beres saja. Sama halnya di perkebunan itu, sebenarnya sudah ada manajemennya. Namun ibu seterusnya aku akan memanggilnya ibu tetap memilih tinggal dekat perkebunannya itu. Lebih tenang katanya. Belakangan ini ibu mertuaku itu sedang mengembangkan bisnisnya di kota. Karena bisnis baru, ibu mertuaku akan mengawasinya dengan intens. Bisnis barunya adalah bisnis percetakan. Dia tidak sendiri merintis bisnis ini, tapi bersama dengan kolega-koleganya. Dan untuk mempermudah dalam pengawasan, akhirnya dia pindah ke kota. Kota di mana aku dan istriku tinggal sekarang. Dan tentunya bakalan serumah dengan kami. Tidak etis rasanya sudah berada di kota yang sama, ibunya kok disuruh tinggal sendirian. Begitu pikir istriku. Dan dari sinilah awal terjadinya hubungan khusus antara aku bersama ibu mertuaku yang akhirnya tidak dapat dicegah lagi. Begini kisahnya. Pagi itu aku dan istriku menunggu kedatangan ibu mertuaku di stasiun. Tidak menunggu lama, terdengarlah bunyi kereta berhenti. Sepertinya ini kereta yang ditumpangi ibu mertuaku. Beberapa saat kemudian, HP iPhone 13 Pro Max istriku berbunyi dan dia mengangkatnya. Lin, ibu sudah sampai di stasiun sekarang. Jelas ibu mertuaku. Iya bu, aku sama Mas Dadang juga sudah di stasiun kok, kata istriku yang sedang berbicara dengan ibu mertuaku yang menelponnya. Ibu ya, tanyaku pada istriku. Iya, berarti tadi yang kereta terakhir itu benar yang ditumpangi ibu Mas, jawab istriku. Aku cuma mengangguk. Selanjutnya aku perhatikan orang-orang yang keluar dari gerbong kereta itu untuk mencari ibu mertuaku. Terakhir kali aku melihat ibu mertuaku adalah waktu aku menikah dengan istriku. Cukup lama memang. Walaupun begitu, sebagai anak dan ibu, komunikasi mereka masih cukup lancar sih. Di hari pernikahanku, aku sempat mengira karena mereka tinggalnya di desa. Penampilan ibu mertuaku di hari pernikahanku itu akan bersahaja layaknya orang-orang kebanyakan. Ternyata aku salah. Ibu mertuaku di hari pernikahanku tampil dengan cantik dengan pakaian yang bagus layaknya seorang petinggi perusahaan. Aku pun kembali mengingat masa itu. Betapa cantik dan menawannya ibu mertuaku kala itu. Secara tidak sengaja aku membandingkan penampilannya dengan istriku. Istriku memang tergolong orang yang cuek dengan penampilan. Kalau dilihat-lihat sih sebenarnya istriku juga sangat cantik. Masih ada sisa-sisa kecantikan ibu mertuaku pada dirinya. Tapi ya itu tadi, dia orang yang tidak memperdulikan penampilan luar.
Padahal menurutku penampilan awal bisa menentukan penilaian selanjutnya loh. Tapi aku tetap sayang kok sama istriku itu. Hehe. Di tengah lamunanku itu, aku melihat seorang wanita yang sangat aku kenal. Ya, dialah ibu mertuaku. Penampilannya kali ini membuatku secara refleks menggigit bibir bawahku. Perasaan apa ini? Aku langsung berusaha mengusir pikiranku itu jauh-jauh. Mungkin ini hanya perasaan kagum saja. Tapi memang penampilan ibu mertuaku saat itu sangat cantik di usianya yang tidak muda lagi itu. "Selamat datang, Bu," ucap istriku pada ibu mertuaku yang langsung diikuti dengan mencium tangan ibu. Aku pun ikut mencium tangan ibu mertuaku. "Tasnya biar aku masukkan di bagasi, Bu," lanjut istriku seraya langsung menjulurkan tangannya mengambil satu-satunya tas yang ditenteng ibu sedari tadi. "Udah, nggak usah, Lin. Aku bisa sendiri kok," sergah ibu mertuaku seraya menampik halus tangan istriku diiringi senyum lesung pipitnya. Duh, manisnya. Aku jadi tersipu, malu melihat ibu mertuaku sendiri. "Gimana perjalanannya tadi, Bu?" tanyaku dengan ramah. "Biasa saja, Dadang. Gitu-gitu aja. Lumayan ngantuk juga tadi di dalam kereta," jawab ibu mertuaku. Dia langsung meletakkan tasnya di bagasi. Kami pun segera kembali ke rumah. Singkat cerita, seminggu sejak kedatangan ibu mertuaku di rumah kami, aku, istriku dan ibu mertuaku sudah sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Kegiatanku yang rutin sebelum kedatangan ibu mertuaku pun tidak berubah. Hanya saja aku merasakan suasana rumah yang tak begitu sepi lagi seperti hari-hari sebelumnya. Tidak lain karena kehadiran ibu mertuaku itu. Pagi-pagi buta seperti biasa, ibu mertuaku selalu pergi keluar rumah. Dia pergi untuk jogging di taman dekat rumah. Di perumahan tempat kami tinggal memang terdapat taman yang digunakan masyarakat sekitar untuk berbagai macam kegiatan, termasuk untuk sekedar jalan-jalan atau olahraga di pagi harinya. Sesekali ibu mertuaku juga ikut sarapan bareng, tapi seringnya dia belum pulang pas aku dan istriku sedang sarapan. Ibu mertuaku yang di sini memang untuk mengurusi bisnisnya akan pergi ke tempat usahanya sekitar jam 9-an dan pulang jam 4 atau 3 sore, tidak tentu. Beberapa hari yang lalu, ibu mertuaku meminta membeli sebuah motor untuk dipakainya kerja. Istriku yang tahu itu juga tidak mempersoalkannya, toh itu uang ibunya sendiri. Ibu lebih senang memakai motor ke tempat usahanya daripada mobil, biar bisa nyelip-nyelip kelakarnya suatu hari. Ibu mertuaku ini adalah sesosok wanita yang aku kagumi. Aku takut kekagumanku ini akan membawaku ke arah yang seharusnya tidak aku lalui. Tapi selalu aku tepis mentah-mentah perasaan ini. Aku katakan pada diriku sendiri bahwa aku hanya kagum dengan sosok ibu mertuaku itu, tidak lebih. Aku berusaha berpikir positif saja untuk meredam perasaan-perasaan aneh ini. Sejak tinggal dengan ibu mertuaku, aku juga semakin tahu sifat-sifat ibu mertuaku yang sebelumnya tidak aku ketahui. Ibu mertuaku adalah orang yang mudah bergaul dalam masyarakat. Mungkin juga karena dia jogging tiap pagi di taman dan suka jalan-jalan sore juga. Akhirnya ibu bertemu dan bercengkerama dengan warga sekitar. Suatu malam, kami bertiga makan bersama di meja makan sambil berbincang-bincang. Ibu mertuaku bercerita mengenai bisnis percetakannya. Katanya ibu mertuaku dan para koleganya sedang sibuk mengurusi perizinan dari pemerintah dan juga masih dalam tahap perekrutan tenaga kerja. Nah, obrolan kami berlanjut di ruang keluarga. Sekitar pukul 9:30, aku undur diri dari percakapan keluarga kami itu. Istriku dan ibu mertuaku masih asyik dengan obrolannya tentang politik sambil nonton berita di TV. Aku bilang kalau aku sudah ngantuk dan ingin istirahat. Padahal sebenarnya aku akan menyiapkan diri untuk memberi kejutan kreatif untuk istriku. Dalam hati aku berkata, "Aku tunggu di kamar ya, istriku sayang." Seraya aku melangkah ke kamar. Aku sudah ingin sekali malam itu, aku butuh penyelesaian.
aku tersenyum sendiri membayangkan apa yang akan aku berikan untuk istriku tercinta. Sesampainya di kamar, aku pun duduk di kursi depan cermin dan mengambil parfum yang ada di depan cermin. Ku semprotkan parfumku agar nanti istriku akan lebih bersemangat saat mengarungi samudera nan luas berdua. Sambil menunggu kedatangan istriku, aku menyisir rambutku. Ciklek, terdengar suara pintu kamarku dibuka. Aku yang masih di depan cermin menoleh ke arah pintu. Ternyata istriku. Dia terkejut melihatku sedang duduk di depan cermin dengan penampilan yang berbeda dari biasanya. Terlihat jelas istriku menatap takjub ke arahku. "Mau tidur sayang?" tanyaku seraya berdiri untuk menyambut istriku. "Tidur? Mana aku bisa tidur kalau lihat kamu seperti itu, Mas?" jawabnya seraya menghampiriku. "Kamu suka sayang?" tanyaku. "Siapa yang bakalan gak suka kalau lihat kamu seperti ini, Mas?" jawabnya excited. Setelah berkata seperti itu, secara cepat istriku pun memulai lebih dulu dan aku menyambutnya dengan senang hati. Karena memang itu yang aku inginkan malam itu. Istriku malam itu semangat sekali, tidak seperti biasanya. Entah karena apa, ataukah karena penampilanku malam itu. Entahlah. Yang jelas malam itu istriku dengan cepat memperolehnya dan langsung tertidur, sedangkan aku masih nanggung. Dia tidak tahu bahwa suaminya yang ada di sampingnya ini sedang resah karena nanggung. Aku gelisah sendiri malam itu jadinya. Aku mencoba memejamkan mataku untuk tidur, tapi tak bisa. Hal itu mungkin juga karena aku benar-benar memerlukan bantuan untuk penyelesaian. Kenapa? Malam yang seharusnya membuat aku bahagia ini malah berakhir dengan kegelisahanku. Aku pusing dibuatnya. Aku terus-terusan mencoba menenangkan diri agar detak jantungku kembali normal dan semangat kreativitasku itu bisa menurun. Ya, sepertinya air putih di kulkas bisa mendinginkan pikiranku ini, pikirku. Aku pun bangun dari kasurku dan beranjak ke dapur untuk mengambil air putih. Dengan santainya aku pergi ke dapur. Kali ini aku sungguh lupa kalau aku tidak tinggal berdua saja di rumah ini bersama istriku. Tetapi ada ibu mertuaku juga yang tinggal. Kegelisahanku malam ini telah membuatku sedikit lupa keadaan rumah. Setelah sampai di depan kulkas, aku membuka pintunya dan mengambil air putih dingin dan menuangkannya ke dalam gelas yang telah aku letakkan di meja dapur. Saat aku sedang meminumnya, tiba-tiba keluar seseorang dari kamar mandi. Kamar mandi di rumahku memang berdekatan dengan dapur, dan kalau mau ke kamar mandi harus melewati dapur dulu. Aku terkejut ketika melihat siapa yang keluar dari kamar mandi itu. Ternyata ibu mertuaku. Aku kaget sekali dan sampai membuatku tersedak. Di dekat kamar mandi, ibu mertuaku juga termangu melihatku. Dan aku lupa menutupinya dengan baik dan benar setelah apa yang aku kerjakan dengan istriku dan belum tuntas. Sehingga terpampang jelas di mata ibu mertuaku. Sungguh suasana yang tidak enak sekali. Dadang, kamu belum tidur?" tanya beliau memecah suasana. Dia menatap mataku dengan kalem seperti tidak terjadi apa-apa. Belum, Bu. Ini lagi mau tidur tapi haus, jadi minum dulu," jawabku sambil menunduk. "Kalau begitu aku ke kamar dulu ya, Bu. Selamat malam," lanjutku. Selanjutnya, aku berjalan cepat keluar menjauhi suasana di depan yang kikuk itu. Dengan setengah berlari, aku menuju ke kamarku. Setelah masuk ke kamar, aku menutup dan menguncinya dengan cepat. Aku bersandar di daun pintu dengan nafas terengap-engap. Jantungku masih deg-degan karena berlari tadi dan karena kepergok ibu mertuaku dalam keadaan yang agak sedikit kurang sopan. Duh, malunya aku. Aku memukul-mukul pelan kepalaku sambil menyalahkan diri sendiri. Mengapa aku bertindak begitu ceroboh? Aku nggak tahu harus bagaimana besok pagi jika bertemu ibu mertuaku lagi. Aku tahu ini adalah sebuah kesalahan, tapi aku tidak bisa menahan diriku dari rasa salah ini. Bisa dikatakan ini adalah kesalahan yang manis buatku. Karena selama ada ibu mertua yang tinggal di rumahku, diam-diam aku selalu memperhatikannya.
bukan memperhatikannya sebagai seorang ibu mertua, bukan. Tapi lebih kepada seorang laki-laki, kepada seorang wanita yang aku kagumi. Terlalu indah ibu mertuaku itu untuk tidak dihiraukan. Karena kecantikannya sungguh membuatku ingin mendapatkan kesempatan yang asik-asik itu tentunya. Apalagi kalau mengingat istriku yang seringkali membuatku nanggung, barangkali saja ibu mertuaku bisa menutupi kekurangan istriku itu, hehehe. Tapi semua itu berusaha aku coba tahan untuk tidak gegabah dalam melangkah. Mau bagaimanapun, dia adalah ibu mertuaku. Seseorang yang aku hormati, aku tidak boleh gegabah. Konyol memang, menantu kok menginginkan sesuatu seperti itu kepada ibu mertuanya. Yaitu mungkin dikarenakan istriku yang akhir-akhir ini sering membuatku kecewa. Sehingga setelah kedatangan ibu mertuaku itu, aku seperti mencari-cari sesuatu yang lain. Pagi harinya, seperti rutinitas biasanya, ibu mertuaku jogging. Kembali aku masih terngiang-ngiang kejadian tadi malam. Masih teringat jelas di pikiranku. Kalau saja aku tidak bisa menahan diri, mungkin saja aku sudah kalap. Dan tidak segan-segan untuk mengajaknya. Jam 9 ibu mertuaku baru pulang dari kegiatannya itu. Lebih lama dari biasanya memang. Sedangkan istriku pergi dengan temannya untuk sebuah urusan. Aku sendiri hari itu sedang ambil cuti selama 2 hari. Baru pulang, Bu. Tumben lama lari paginya. Sapaku ramah seakan tidak ada kejadian semalam itu. Iya, tadi Bu sekalian, sarapan bubur ayam di dekat taman, sahut ibu mertuaku. Tapi, temenin aku sarapan bisa ya, Bu? Tanyaku. Bisalah. Buat menantuku satu-satunya apa sih yang enggak? Sahut ibu mertuaku dengan cueknya. Bisa aja nih si ibu, jawabku malu-malu. Haha, tapi tunggu aku mandi dulu ya Mas. Lanjut, ibu mertuaku seraya berjalan menuju tempat mandi. Iya, aku tunggu. Sahutku. Malamnya, aku hanya makan malam berdua bersama ibu mertuaku. Istriku belum pulang. Pukul 8 malam, terdengar suara mobil di depan rumah. Aku lalu keluar dari kamar dan beranjak keluar. Kok baru pulang sayang? Tanyaku pada istriku. Iya Mas, tadi acaranya selesainya malam ternyata. Jawab istriku. Sudah makan malam Mas? Tanya istriku lagi. Tadi sudah kok sama ibu. Jawabku. Malam itu pun istriku setelah menemani aku ngobrol sebentar. Kemudian tertidur. Sepertinya istriku capek banget malam itu. Pikiranku mengatakan bahwa inilah kesempatan emasku untuk mencoba keberuntunganku dari ibu mertuaku. Aku benar-benar sedang dilanda dilema. Aku tahu itu salah. Tapi di sisi lain, aku sungguh tidak kuasa untuk menghentikannya. Akhirnya aku memutuskan, tidak peduli lagi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Akhirnya aku perlahan mulai turun dari tempat tidur dan menuju ke kamar di mana ibu mertuaku berada. Setelah aku mencoba membuka pintu kamarnya, ternyata tidak terkunci. Awalnya ibu mertuaku tentu saja kaget dengan kehadiranku itu. Tapi setelah aku menyampaikan maksud kedatanganku itu, ibu mertuaku tersenyum dengan manisnya. Mas, apakah benar istrimu tidur pulas dan tidak akan memergoki kita? Tanya ibu mertuaku memastikan. Benar Bu, dan biasanya kalau sudah seperti itu, dia besok pagi baru akan terbangun, jelasku. Sebenarnya ibu sejak melihat kamu malam itu, ibu selalu memikirkan kamu Mas, tapi ibu malu mengatakannya jelasnya. Jadi ibu juga mempunyai keinginan yang sama dengan aku. Tanyaku senang. Iya Mas, sahutnya. Kemudian tanpa babi bu lagi. Aku pun melangkah mendekatinya dan segera memulai semua teori kreativitas yang berlaku untuk menuju ke perjalanan yang indah di malam itu bersama ibu mertuaku, yang disambut ibu mertuaku dengan penuh kasih sayang. Akhirnya malam itu adalah malam awal dari hubungan khususku dengan ibu mertuaku. Semenjak malam itu, kami berdua sering mengulangi teori-teori yang berlaku itu begitu ada kesempatan. Apalagi akhir-akhir ini istriku memang sangat sibuk kerjanya.
Katanya sih baru saja mendapatkan promosi jabatan. Dia tidak tahu saja kalau aku juga baru saja mendapatkan kesempatan dengan ibu mertuanya. Dan kami rasa itu akan lebih aman. Aku dan ibu mertuaku mengulanginya hampir setiap malam selama berbulan-bulan, ada kali sebulan punjul. Kami bercukur-ukuk ria selama 30 hari, 30 malam, lebih selama istriku sering lembur selama sebulanan itu. Berbagai tempat dan posisi kami coba untuk melakukan perjalanan cukur-ukuk itu, di dapur, balkon, di taman depan rumah yang kebetulan tertutup pagar, dan ada pohon mangga lumayan besar. Sehingga kegiatan perjalanan cukur-ukuk kami itu tidak terlihat dari jalan. Kalau kamar dan kamar mandi jangan ditanya lagi, itu sudah pasti dan sudah puluhan kali sampai gempor. Tak kusangka, tak pernah kuduga, ternyata kehadiran ibu mertuaku membawa kebahagiaan tersendiri bagiku. Aku berharap semua ini tidak akan pernah berakhir. Karena sampai sekarang, sampai cerita ini kukirimkan ke channel Kip Kip Chan ini, istriku belum tahu rahasiaku dengan ibu kandungnya itu. Mungkin lain kesempatan akan aku kirimkan lagi beberapa cerita ke admin Hendro ya. Selesai. Demikianlah kisahku dengan ibu mertuaku yang lama hidup menjanda tanpa seorang suami. Hingga akhirnya aku yang menggantikan peran dan posisi sebagai suami tanpa ikatan sah untuk beliau. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral, tapi aku sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja yang tentunya aku tidak menyarankan untuk ditiru. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua wahai sahabat onlineku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, jangan sungkan untuk membagikan pemikiran kalian semua wahai sahabat onlineku di komentar video ini ya.